Pemerintah Kabupaten Pemkab Pelalawan Riau melaksanakan apel gelar pasukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di halaman kantor Bupati Sabtu 16 Mei 2020. Gelar pasukan melibatkan ratusan personil dari berbagai instansi yang terlibat dari gugus tugas percepatan penanggulangan atau GTPP Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Di antaranya Polres Pelalawan dan jajarannya, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, Dinas Kesehatan atau Diskes, Lurah dan Kepala Desa dan seluruh ormas dan instansi pembina apel. Yang terhormat Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, salam ulama rekan lain dan seluruh ketua organisasi masyarakat yang hadir di Pelalawan dan pemuka agama yang hadir pada kesempatan ini. Dan dari wartawan hadir dan peserta apel gabungan yang para PSBB bersama 5 kabupaten kota yang diusulkan oleh Gubernur Riau dan telah disetujui oleh mata rantai penularan COVID-19 dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Secara tersebut terdiri dari pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau bekerja di tempat kerja. Yang ketiga, pembatasan kegiatan keagamaan. Yang keempat, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kelima, pembatasan kegiatan sosial budaya. Yang keenam, pembatasan barang. Yang ketujuh, pembatasan kegiatan di tempat hiburan dan wisata. Begitu kita membentuk gugus. Bupati Pelalawan HM Haris bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta pimpinan OPD. Usai apel gelar pasukan, Bupati Haris menjelaskan PSBB Pelalawan merupakan hasil kajian dari pemerintah provinsi atau Pemprov Riau yang disetujui Menteri Kesehatan atau Menkes. Peraturan Gubernur atau Pergub telah diterbitkan dalam mengatur pembatasan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam mengawasi penerapan PSBB di Pelalawan, melibatkan instansi gabungan selama 14 hari ke depan. Ada ratusan personil yang dilibatkan dari masing-masing instansi. Selama 7 hari ini masih tahap sosialisasi. Belum ada sanksi diberikan, tutur Haris kepada awak media usai gelar pasukan Sabtu 16 Mei 2020. Haris menuturkan setelah masa sosialisasi selesai akan diberlakukan sanksi bagi masyarakat yang melanggar PSBB. Sanksi yang akan diterapkan akan diatur dalam peraturan Bupati atau Perbuk sebagai turunan dari Perbuk agar lebih rinci dan sesuai Pemda, kata Haris. Akan lebih fokus memberlakukan jam malam kepada masyarakat. Seluruh toko maupun usaha bisa beroperasi hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah itu harus ditutup. Khusus bagi pedagang, sembako atau bahan pokok makanan akan diatur kemudian dalam Perbuk untuk bisa beroperasi hingga jam malam. Antara pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat tidak ada aktivitas masyarakat sama sekali. Ini akan dipantau petugas tambahnya. Secara umum, ada 7 poin yang dibatasi dalam pemberlakuan PSBB. Di antaranya pembatasan pendidikan dengan meliburkan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan bekerja di perkantoran, penutupan fasilitas umum kecuali penjual bahan pokok dan fasilitas kesehatan, kemudian pembatasan kegiatan sosial budaya, transportasi umum, terakhir pertahanan dan keamanan. Dalam pekan ini, Perbuk akan diterbitkan sesuai dengan keadaan daerah. Haris mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti anjuran pemerintah, termasuk menggunakan masker dan menjalankan protokol kesehatan. Kalau itu kan awal Pak, tetapi kalau terjadi sesuatu ambulannya adalah dengan bahasa mungkin di situ dirawat dengan mungkin Pak. Jadi kita siapkan juga ambulan atau mobil apa untuk komunikasi supaya kalau ambulannya
kebetulan tempat lain, maka dia bisa kita gunakan. Itu juga ada senjata. Ada senjata juga. Kalau tadi Contohnya isi pos apa kan? Senjata. ini kan selama ini kita dengan dirikan, yaitu berapa personil setiap posnya gitu Pak? ya begini Pak. Yang pertama kita kan ini kayak gabungan ya, TNI, Polri, PP, begitu juga dari perhubungan, dan dibantu oleh masyarakat lagi, organisasi lain. Di samping itu juga kita ada 6 checkpoint kita, kata batas di wilayah antar kabupaten. Nah, kita lakukan 2 ada di ring road RAPP, dari 6 itu 2 di ring road RAPP. Pertama di kilometer di sana ada dari Kuansing, ada dari Kampar itu bisa masuk. Yang kedua ada lagi yang di daerah Pelalawan yang masuknya dari luar, apakah itu dari Panjang dan lain-lain. Selama 7 hari kita sosialisasi itu belum ada sanksi tuh. Kita belum ada sanksi Pak, padahal kita ada kita lakukan sesuai dengan PSBB ini, kita lakukan semua ya, tapi kita kan sanksi yang belum. Kita dalam anjuran dan begitu juga sanksi kita lakukan kepada masyarakat. Tapi saya yakin dan percaya kita lakukan PSBB ini tidak begitu memberatkan masyarakat. Nah, bagaimana tadi sampaikan dalam pidato tadi itu, kita ada memikirkan juga masyarakat kecil. Nah, kita kalau yang ke kebun sawit itu kan tidak diberikan apa Pak, dibebaskan. Tapi jam malam itu kita berlakukan. Bansos kita Pak, kapan Pak? Bansos kan sudah mulai diberikan. Yang dari kita Pak, untuk sembako nggak ada lagi Pak? Ada, masih ada, bergulir hari besok ke Kuala Kampar lah ya. Ke Meranti, Kuala Kampar. Kita lakukan. Kepada mana Pak? Rumah ibadah nih kita lihat Pak, kita harus hati-hati juga. Kan nanti tergantung dari tadi saya sampaikan tambahan di apa, rumah ibadah itu berkemungkinan bisa, mungkin tidak bisa. Kita lihat situasi dan kondisi daerah masing-masing. Kemudian ini Pak, Bahkan dari awal kita kan ada kemarin serentak yang diadakan oleh Polri ya, tapi kita lakukan melihat daerah itu misalnya ada beberapa daerah, tapi tidak mungkin kalau ada nanti dari kita, terima kasih dari media juga, kalau media nanti ada kira-kira petugas ini bisa juga disampaikan ke tugas-tugasnya Pak. ini kan karyawan PPP ini kan keluar masuk. Yang di luar masuk, nanti keluar lagi. Kalau yang di dalam, oke lah dia tinggal di dalam. Jadi apa? Ada nggak imbauan kita ke mereka yang di luar ini masuk keluar. Memang restrictionnya oke, tapi kita kan masih ragu karena udara di dalam dengan di luar sangat beda Pak. Setelah kita di dalam keluar, pasti tensi kita akan berubah. Ini sebenarnya Pak, kita kan udah bicarakan dari awal, tapi kan yang dijamin nggak efektif. Walaupun demikian, kita dalam 1 minggu kita lihat perkembangannya gimana. Kalau nanti mungkin ini gunanya, kenapa kita harus sosialisasikan ini? Tidak, sambil menerima masukan dari masyarakat. Jadi dari perda kita, perbuk kita tidak ada permasalahan lagi. Jadi silakan aja sampaikan Pak. Jadi kan terima kasih. Ini satu bahan juga bagi kami untuk mempertimbangkan pembahasan. Kurnia, SPM TV, Kabupaten Pelalawan melaporkan.